menurut saya masih di harga 150.000 sampai 200.000 itu sangat-sangat nyaman lah seperti itu. Nah, jadi rumusnya itu seperti apa? Terus yang kedua, rumus tentang kenaikan bonus sponsor dan bonus prestasi. Itu rumusnya seperti apa? Ada kenaikan itu yang harus kita pahami juga. Terus tadi juga sebenarnya sudah saya catat juga tentang pembelian aset secara desimal, tapi tadi sudah disampaikan sama Pak Muharram, luar biasa. Terus selanjutnya tentang masalah penjualan aset, ya. Penjualan aset ini menurut saya karena ini juga akan menjadi teman-teman memikirkan juga tentang penjualan aset yang kita pahami, yang kita tahu saat ini, yang sudah berlaku, yaitu setiap bulan maksimalnya 10 aset dari akumulasi total aset pribadi kita. Terus dibagi menjadi 3, 10% masuk ke bonus trade yang bisa kita WD, 10% masuk ke e-commerce, 80% masuk ke saham. Ini bagaimana kalau sistem yang ini juga kita robah? Ini untuk ini kan masih belum bisa dipakai juga gitu loh. Maksud saya e-commerce juga belum bisa dipakai, saham juga belum bisa dipakai kan seperti itu. Dan tidak semua akan menjual asetnya. Ini menurut saya sih. Nah, karena semuanya masih ada yang belum berfungsi seperti e-commerce dan saham. Bagaimana untuk saat ini di sistem itu dibuat aja 50-50 seperti itu. Contoh nih, 50% masuk ke bonus trade, 50% ke saham. Nah, seperti itu. Kan seperti itu. Ini saran dari saya. Terus selanjutnya tentang support system. Support system yuk benar-benar kita benahi, karena menurut saya sendiri tentang support system ini belum berjalan dengan maksimal seperti itu. Karena support system itu akan menghandle semua para founder menghandle tentang leader. Nah, itu menurut saya seperti itu perjalanan tentang support system. Karena support system itu dia memegang peranan. Support system itu memegang sebuah peranan dari semua biaya akomodasi, transportasi, apapun yang ada di BW Trade ini. Nah, ini dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa sama-sama kita pikirkan. Setelah ini nanti yuk sama-sama kita cari solusinya seperti apa semuanya ke depan kita bisa satu kata, satu bahasa di dalam menyampaikan ke semuanya mitra dan calon mitra. Seperti itu. Terima kasih untuk 001 Bos Yusuf dan CEO kita Bapak Mandala Utama, juga semuanya para teman-teman founder tanpa terkecuali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dulu Pak Sob. Ya, intinya kalau Bang Arji tanya solusinya apa, kira-kira Bang Arji bisa memberikan solusi apa? Kalau saya seperti ini, solusi ya paling tidak tentang masalah rumus-rumus ya ini kita hadapin bareng-bareng. Rumus-rumus ini yuk kita jalankan. Kita pengen tahu aja bos, rumusnya itu seperti apa. Jadi kalau ada pertanyaan dari mitra-mitra kita bisa menjawab. Seperti itu. Kalau untuk masalah itu saya nggak tahu solusinya bos. Karena kalau WD itu kan sudah di pihak manajemen, seperti itu. Tinggal nanti seperti apa kesepakatan dari teman-teman, ya udah, yuk kita jalankan bareng-bareng. Seperti itu, bos. Ya, intinya kalau rumus itu kan tetap itu berada di peranan kami ya. Artinya teman-teman hanya trusted aja, kepercayaan aja. Kembali ke situ. Ya, siap. Jadi itu di dalam kebijaksanaan kami. Makanya kenapa terjadi pilot ataupun sakit di dalam BW Trade itu masih mengandung BU atau bagi hasil. Nah, bagi-bagi hasil ini yang kita kasih upgrade ya, dengan harapan omset tetap naik, ternyata enggak. Nah, ini yang akhirnya terjadi bumerang buat kita bersama. Nah, itu Bang Arji. Ya. Nah, adapun nanti rumusan untuk kenaikan harga aset ya, mau dijadikan 1.000, 2.000, 3.000 itu juga kebijaksanaan kami. Nah, mungkin bisa juga nanti ke depannya kebijakan kenaikan aset itu agak diperlambat ya, biar nggak terlalu cepat angka besarnya. Itu bisa juga kita lakukan. Ya, lalu yang terakhir tadi rumusan untuk
BW trade, bonus trade dan lain-lain, saya rasa itu menjadi beban besar kalau kita jadikan 50% ya. Jadi dengan adanya bagi hasil aja sebenarnya itu menjadi beban buat kita ya. Nah, makanya sempat kemarin saya bicara dengan Mas Edo, dengan Mas Doni, kalau kita kembalikan ini ke network, berarti gimana kalau bagi hasilnya nggak ada? Nah, ini aman sekali. Ini bakalan safety sekali. Kalau misalnya bagi hasil kita tidak ada kan. Nah, tapi saya yakin Pak Muharam sampaikan itu ya gula-gulanya nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak menarik. Ada. Ya, Pak Muharam, Ya, kurang menarik ada. kan? Nggak menarik. Kalau bagi hasilnya tidak ada ya kurang menarik. Apa yang mau dijual kan gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi bumerang buat kita, kawan-kawan. Oke, mungkin itu aja. Ya, lanjut yang lain barangkali. Dengan masalah jual aset ya. Jual aset ini mungkin kayaknya memang perlu disempurnakan kembali. Jadi BW Trade ini nggak bisa jadi bandar. Gitu. Ya. BW Trade ini jangan jadi bandar. Artinya tidak bisa penjualan aset ini dikembalikan ke BW Trade. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu Pak Cori pertama kali dengar, kayaknya di Jogja ya, mungkin Pak Cori masih ingat. Jadi nggak bisa sebetulnya BW Trade membeli kembali aset itu nggak bisa. Jadi aset ini hanya harusnya mungkin, tapi ini perlu kajian lebih dalam. Mungkin Mas Edo, Mas Doni nanti bisa catat. Iya. Jadi penjualan aset ini memang ke pihak ketiga. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang penjualan tanah ini. Jadi kalau saya punya tanah 2 kafling, saya sebagai developer, ya kan? Saya punya 10 kafling nih, saya jual kepada para founder nih. Masing-masing kafling nilainya 1.000 meter persegi. Pada saat pembelian ke saya developer, harganya sama karena ada price list-nya. Iya kan? Pada price list-nya. Tapi apakah ada sejarahnya? Pemilik tanah menjual kembali ke developer? Jarang sekali. Iya kan? Jadi para founder ini ceritanya sudah membeli tanah nih 10 kafling, ya kan? Masing-masing 1 kafling, masing-masing 1.000 gitu. Nah, Pak Cori misalnya dengan istiqomahnya, dia rapihin tanahnya, dia kasih pagernya, dia kasih bikin rumahnya, atau dia bikin kandang ayam, ada perputaran bisnisnya gitu kan. Nah, terus kembali misalnya Pak Yusuf Ritonga nih tanahnya dibiarkan begitu aja, belantara, nggak ada ininya, bahkan pajaknya nggak dibayar, terus kemudian PBB-nya juga mungkin mati gitu kan, terus justru malah di situ terbengkalai, ada ularnya dan lain-lainnya gitu kan. Nah, pada akhirnya sebetulnya Pak Cori punya kesempatan. Kalau memang udah tidak ini, saya mau jual nih ke pihak ketiga gitu. Nah, pada saat itu NJOP-nya dengan harga udah naik sih dari 1 juta per meter jadi 2 juta per meter lah. Gitu. Tapi saya yakin Pak Cori bisa jual dengan harga 5 juta per meter. Karena ada potensi bisnisnya kan. Nah, jadi mungkin kita bisa atur bahwa misalnya gini, misalnya Mbak Arji tadinya punya 1.000 aset gitu kan. Nah, dia hanya bisa menjual ke pihak ketiga dengan rumusan tertentu yang sudah ditentukan oleh manajemen. Misalnya, dia hanya bisa menjual tuh, misalnya kalau dia jual tuh nggak boleh 1, harusnya langsung 300 supaya dia jadi positioning di bawahnya. Nah, ini beban sistemnya nanti akan kita hitung, tapi transaksinya bisa langsung gitu. Jadi tidak ada beban, artinya sama halnya opsi keduanya adalah begini, sama seperti kayak kalau saya pernah mendevelop sebuah bisnis rumah sakit, itu dibagi kepada 100 lembar. Nah, pemegang saham yang beli 5 lembar, itu tidak dijual kembali ke manajemen, tetapi manajemen mencarikan buyers, mencarikan pembeli. Jadi bukan manajemen yang membeli, bukan. Jadi misalnya 5 saham ini tadi awalnya harga 100 juta per lembar. Terus sekarang udah naik jadi 1 miliar, gitu kan. Nah, maka kalau mau jual aset, maka harus ada pihak ketiga yang membeli. Jadi bukan manajemen yang membeli, karena itu akan menjadi beban sistem. Itu masukan, nanti mohon dikoreksi ya. Tapi ke depannya BW jangan jadi bandar untuk bisa membeli kembali. Karena secara perhitungannya kita membangun jaringan, membangun ID member gitu. Proses yang kita pakai ini semua operasional cost-nya digunakan untuk membangun ID member. Nah, pada satu titik tertentu nanti kita bisa mengkamuflase mengkombinasikan ini berubah menjadi saham, ya kan? Sesuai dengan aset itu ada mekanismenya. Nanti kita akan bahas terpisah soal itu karena itu untuk mobil khusus. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah BW Trade running dan membangun jaringan. Jadi kemungkinan mengenai klausul bahwa aset ini bisa dijual kembali, tapi jangan ke BW Trade saya rasa. Jangan ke manajemen, karena akan menjadi beban manajemen. Karena kita seolah-olah jadi bandar. Kalau kita mau membeli, maka kita harus
pengumpulan dana untuk siap membeli lagi kan. Gitu. Jadi yang kita bangun saat ini adalah jaringan. Mungkin itu. Tapi nanti itu akan ada klausul pembahasan tersendiri ya terkait dengan penjualan aset kembali yang dilakukannya bukan ke PWT tapi ke pihak mana. Nanti kita coba aturkan mekanismenya kembali. Ya, lanjut silakan yang lain. Ya, saya Pak. Lanjut Pak Yono. Ya, begini kita harus tanamkan di mindset teman-teman founder bahwa kita ini pada situasi titik nadir paling bawah. Ya. Itu satu. Kita jangan ngomong bahwa kita mau jual aset, itu terlalu naif kalau bagi saya. Nah, karena apa? Kita memikirkan bagaimana kita di posisi di bawah ini supaya bisa jalan, paling tidak kalau nggak makan nasi ayam ya nasi pecel lah, kayak gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Karena apa? Kalau kita pikirkan yang aneh-aneh beli Kentucky dan lain-lain itu nanti kacau pikiran kita. Itu makanya saya rasa ini memang tentang Pak Muharram tadi ya saya sebut bahwa misal satu aset bisa bagian itu bumerang juga Pak Muharram. Inilah bisnis kita yang menghancurkan itu sebagai hasil. Karena apa? Ini pengalaman kemarin di Pati bahwa ada orang beli 150 juta. Setiap minggu kalau kemarin di angka 5% itu bisa mendapat bagian hasil 7,5 juta. Itu yang bikin hancur BW3 itu. Inilah pengalaman ini orang misalnya kan perhitungannya kan begini. Orang tanam 150 juta. Nanti dalam 6 bulan kalau bisa 3%, 4% kembali ke 100%. Di angka 1 tahun kembali di 200%. Kemudian dia masih punya angan-angan memiliki saham. Enak dong. Kita yang kerja setiap hari muter-muter nggak akan dalam segitu. Nah, inilah kelemahan kita harus kita perbaiki bersama. Kalau misalnya satu aset dibuat bagi hasil Pak, habislah BW Trade itu. Pasti habis. Saya bilang udah habis tuh. Itu makanya ke depan memang ada waktu tersendiri nanti, terutama kita harus rembuk ini bersama bahwa terutama kita mesti memang berguru itu kepada orang yang memahami. Saya rasa di BW Trade ini, saya rasa bahwa memang Pak Sugati itu memang benar-benar orang network murni itu memang kita harus akui itu, kita nggak usah malu-malu lah artinya taruh itu. Memang apa kita pada hari ini yang posisi titik nadir. Karena apa? Kita misalnya saya keluar dari BW, muka saya ini taruh di mana? Saya sudah terlanjur mengajak orang masuk miliaran rupiah itu terus, makanya kita harus punya komitmen bersama bahwa ayo kita sama-sama bangkit. Karena apa? Kalau kita tidak bangkit luar biasa, malunya keluarga, malunya luar biasa gitu. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan Pak Mandel. Ya. Terima kasih Pak Yono. Terima kasih Pak Yono. Di Pak Yono ini saya mungkin agak tanggapin karena sebetulnya kalau Pak Yono dan Pak Dadi masih ingat, program saya 24 bulan itu bukan berfokus pada bagi hasilnya. Perhitungan 24 itu fokus kepada direct sales-nya. Nah, direct sales-nya itu kalau itu semua continue, itu akan menjadi pasif. Ya. Jadi direct sales akan masuk ke rekening kita secara pasif gitu loh. Jadi itu rumus. Mungkin Pak Cori yang sudah jalanin pasti paham. Jadi kita berfokus pada direct sales, bukan berfokus pada bagi hasil. Sehingga kalau tidak ada bagi hasil, maka semua akan berfokus kepada direct sales. Karena direct sales ini cash flow harian. Hari ini jualan, hari ini dapat hasilnya. Sama seperti kita dagang cilok, sama seperti kita dagang bakso, gitu kan. Jadi, nah, pada saat kita menjalankan ini sampai 24 bulan, pasif yang tercipta itu bukan bagi hasil. Tapi pasif yang tercipta itu adalah direct sales yang berjalan secara otomatis. Karena kita bergerak semua. Nah, kalau grup ini bergerak, itu dikatakan 101. Bisnis ini adalah bisnis aktif. Pasifnya itu dari aktif menjadi pasif. Jadi, aktifannya itu sendiri gitu. Nah, kalau ini otomatis, maka dia akan terima. Bukan dari bagi hasil pasif. Saya setuju sih betul sama Pak Ziono. Itu memang itu yang paling utama. Jadi kalau pertanyaan tadi Pak Adi, apa sih sebetulnya yang salah dengan rumusan? Enggak. Karena kita ada bertahan. Pada saat kita membagi 5%, orang tidak tahu sesungguhnya omset kita berapa. Tapi banyak founder, banyak leader yang menerima bagi hasil 5% bertahan. Ada yang mungkin bilang, tadinya saya bertahan 2% selama 5 minggu berturut-turut. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa apakah 5 minggu berturut-turut itu omset kita stabil gitu.
Tapi waktu itu keputusan 101 adalah supaya menjaga irama, supaya omsetnya tetap naik. Tapi yang menjadi kendala nih, ini sangat manusiawi sekali. Manusianya terlena. Jadi begitu terima 2% per minggu gitu kan, terus kemudian apalagi yang 5%, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga justru terlena. Seperti selayaknya bisnis ini sudah otomatis gitu. Padahal maksudnya 101 adalah dengan mempertahankan bagi hasil yang besar, atau dianggap tadi barang gula-gulanya itu harusnya semakin semangat. Tetapi yang semakin semangat ini hanya mereka yang mindsetnya benar, hanya mereka yang sikapnya benar, hanya mereka yang sikap dalam bisnisnya ini benar. Tapi itu hanya segelintir orang. Tidak semuanya yang terima 5% itu menjalankan bisnis secara maksimal. Nah, ini yang menjadi kendala. Betul, itu menjadi masukan yang sangat luar biasa. Boleh saya kembalikan kembali? Silakan dilanjutkan. Lanjut, yang lain masih ada, kalau enggak saya akan bicara tentang masalah properti, karena kita udah 11.20 saat ini ya. Lanjut, yang lain. Tadi masukan bahwa sistem Pak yang network marketing, Pak Doni, tolong segera dirumuskan. Mungkin satu hari ini kita segera membuat Zoom meeting kembali untuk progresnya jangan terlalu lama. Ya, Pak. Jadi saya sedikit menambahkan dari merespon dari Pak Yono tadi. Jadi setelah kami pelajari Pak ya, jadi memang rata-rata mitra-mitra kita itu mereka pemikirannya masih berada di seperti yang lama, artinya masih berpikir BO dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena terkadang kita sebagai leader yang sebagai ngajak, yang penting asal closing aja Pak gitu. Betul. Nah, asal closing, habis itu tidak ada backup-nya, tidak ada bantunya dan lain sebagainya. Dan kemarin kita hitung-hitung Pak, ternyata ketika kita masuk dengan modal 10 aset 3.090.000 untuk saat ini, untuk 10 aset ya, dan kita menjalankan sistemnya selama 25 hari, fokus konsisten saja, dalam satu hari kita cari 10 aset saja, ketemunya dalam 25 hari itu dia 250.000 Pak. Kalau dikalikan nominalnya 19.000, ketemunya 4 juta sekian. Artinya dia sudah balik modal, gitu loh kita berpikirnya Pak. Kalau mereka bisa balik modal, artinya dia hanya kerja sekali, selebihnya dia bantu mitranya untuk bagaimana dia bisa balik modal lagi di bawahnya terus gitu. Nah itu kemarin. Masalahnya nggak membangun itu, tapi mau hasilnya terus kan? Iya, masalahnya di situ Pak. Jadi perlu ada transisi perubahan mindset sih. Mungkin bisa menjadi salah satu jawaban tadi kenapa rumusan yang sudah tepat ini menjadi kendala. Itu udah terjawab oleh Mas Edo. Jadi rumusan tepat, tapi keputusan karena kalau dia terus bekerja, sistem ini nggak akan mati gitu. Masalahnya begitu terima bonus yang sangat gula tadi itu sangat manis, itu makanya tadi ada juga jangan terlalu banyak makan manis, kalau nggak nanti diabetes nggak bisa gerak bos gitu kan. Makanya kalau yang benar, para olahragawan kalau mau makan yang manis-manis, larinya harus lebih cepat, olahraganya harus lebih bagus supaya tetap sehat. Nah ini kalau makan gula-gula tapi nggak banyak gerak, matilah kita nih semua nih kan. Jadi ini betul juga. Terima kasih Mas Edo penjelasannya. Oke, baik yang lain. Ada cukup, saya rasa. Nah, langsung lanjut ke properti. Cukup, oke. Jadi saya akan masuk lagi ke dalam pembahasan terakhir, yaitu terkait dengan properti. Itu sebetulnya properti itu akan masuk ke tahap selanjutnya. Itu ada namanya program di mana sebetulnya kita tidak bisa. Jadi setelah kita hitung melalui dengan sistem yang lama ini, itu tidak bisa menyisihkan untuk aset fisik. Nah, ini sudah saya jawab ya, nggak usah ada pembahasan deh. Nggak usah ada pembahasan. Jadi, dari total perputaran omset yang masuk, posting, dan dibagi, dan lain-lainnya itu tidak bisa menyisihkan untuk aset fisik. Jadi ya itu, karena beban tadi itu, yang Mas Edo sudah sampaikan tadi. Gitu kan? Tadi 101 juga sudah menyampaikan secara implisit. Jadi nggak bisa. Nah, memang akan ada program yang akan kita keluarkan. Kalau kita sudah mencapai 10.000 ID member, masuk ke 100.000 ID member, sampai goals-nya nanti adalah 1 juta ID member, itu adalah nanti akan ada BBC 1.0, 2.0, 3.0, dan lain-lainnya. Itu di mana seluruh member itu akan mengalokasikan anggarannya murni untuk aset, tanpa masuk ke sistem jaringan. Nah,
nanti ketika itu masuk terus kemudian jadi sebuah aset properti, nah faktor pembagi profitnya berdasarkan besaran aset masing-masing. Nah itu pola sederhananya ya, tapi tentunya penjelasan yang singkat ini tidak bisa dipahami. Nanti ini akan saya minta Mas Edo tolong jadwal sesi khusus untuk menjelaskan tentang konsep berpikir bagaimana bisnis digital BW Trade ini berubah menjadi aset properti. Tapi gambaran singkatnya itu. Jadi kalau selama omset mau itu 300.000, mau itu naik jadi 1 juta, selama masih menggunakan sistem ini tidak bisa disisihkan untuk aset bisnis. Karena itu tadi beban bagi aset dan lain-lainnya. Maka tadi kalau Pak Yono, Pak Dadi untuk betul-betul untuk misalnya ke network marketing, nanti mungkin sudah dianalisa sama Mas Edo mekanismenya akan seperti apa. Tadi bahkan even sampai satu aset pun dibuat jadi bagi hasil, Pak Yono sudah langsung menegaskan bahwa akan hancur BW Trade ini, gitu kan? Ketika kita fokusnya adalah itu. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita mendapatkan direct sales ini, bonus ini aktif terus menerus sehingga tim di bawah kita juga menjalankan, maka secara otomatis kita akan mendapatkan hasil secara pasif dari direct sales itu sendiri, gitu. Nah, ini mohon kita akan kemas bersama. Jadi nanti kita akan bikin jadwalnya selama 1 minggu ke depan. Apakah setiap hari kita akan ada pembahasan per item selama 7 hari ke depan, atau 2 hari sekali. Mohon Mas Edo dan Mas Doni buat jadwalnya. Tapi saya mau setiap jadwalnya sudah fokus. Jadi jangan sampai ketika kita lagi bahas tentang MOU, kita bahas ke yang lain-lain. Ya. Waktu kita bahas tentang properti, kita bahas lagi yang lain-lain. Bahas sakit hati lah, bahas sakit ini, dan lain-lain. Udah nggak ada. Kita fokus aja ke depan bahwa yang kita bahas adalah fokus pada penyelesaiannya. Tapi summary-nya tadi saya sudah sampaikan terkait dengan withdrawal yang sebelumnya, tapi tetap diinformasikan bahwa itu tetap akan dibayarkan, tetap akan dilunasi. Nah, jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Semut Hitam Academy, atau ada hal-hal yang mungkin masih dikasih kesempatan untuk diskusi. Nanti segera Semut Hitam menyusun jadwalnya 7 hari ke depan. Saya minta para founder bersiap dengan jangan hanya sekedar memasukkan sebuah komplain atau seharusnya begini-begini tanpa memberikan solusi kontribusi yang jelas. Karena kami sudah membuka pintu 101 dan saya CEO sudah membuka pintu kepada para founder untuk duduk bareng supaya kita bisa segera merealisasikan, insya Allah nanti habis Lebaran ketika regulasi mudik sudah selesai, ya kan? Jadi sudah boleh lalu lalang dengan lebih leluasa, kita langsung offline dan mengesahkan itu untuk kinerja 1 tahun ke depan. Jadi programnya harus jelas dan terukur secara waktu. 3 bulan kita pencapaiannya apa, 3 bulan berikutnya kita pencapaiannya apa, karena bulan ini tepat kuartal pertama berakhir, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan, jadi kuartal pertama di tahun 2021 berakhir. Nah, bulan depan, Mei, masuk ke kuartal kedua, ya kan? Jadi ke kuartal kedua bulan tahun 2021, insya Allah kita bisa menyusun program bersama-sama, dan kita sepakati untuk bisa kita sosialisasikan kepada seluruh member untuk proses recovery dan lain-lainnya. Sampaikan saja, nggak apa-apa. Kalau memang BWT dalam kondisi apa adanya, kita sudah real. Tapi mohon maaf, untuk jalur komunikasi ini sebisa mungkin kita pilah-pilah. Jadi saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mulai dari saat ini pintu jalur komunikasinya hanya melalui Zoom meeting para founder ini, dan para founder bisa menampung seluruh aspirasinya untuk dibawa ke dalam Zoom meeting ini. Jadi mohon untuk diinformasikan bagi rekan-rekan, silakan yang pada akhirnya tidak bisa kami kendalikan, masuk ke Instagram saya, baik di DM maupun di komen, ya kan, mau memberitakan sesuatu yang negatif, mohon maaf saya tidak bisa tanggapin, karena saya sudah membuka ruang bersama 101 melalui komunikasi beserta para founder, ya kan. Jadi silakan semua aspirasi atau masalah bisa dikendalikan, dan saya mohon maaf jika saya tidak menjawab semua DM dan komen, baik itu di wall saya maupun di DM saya yang berkaitan dengan permasalahan BWT saat ini, karena jalur komunikasinya sudah saya buka. Jalur komunikasinya sudah saya buka bersama 101 beserta para founder, ya. Jadi apapun yang mau ditanyakan untuk menyelesaikan, kita akan bahas di sini, ya kan. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah menyampaikan aspirasinya melalui DM, saya akan akomodir di sini semua. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan karena kemarin sudah mulai ada yang menulis di wall, ya kan, bagaimana tentang di bisnis dan lain-lain. Bahkan ada masuk ke DM saya katanya mau bakar rumah saya katanya. jadi ya nggak apa-apa, tapi itu kan bagian dari ekspresi ya, dari ekspresi sebuah kekecewaan dan lain-lain. Udah kita bakar aja ke rumahnya CEO, karena daripada uangnya dimakan semua oleh CEO, mendingan dibakar aja sekalian.
Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari ekspresi mereka tentang kekecewaan dan lain-lainnya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak terakomodir atau terjawab dengan baik, ya kan? Tapi saya mohon rekan-rekan founder, saya sudah buka komunikasinya, dan dalam 7 hari ke depan, saya sudah membuka waktunya untuk melakukan Zoom meeting ini, para founder, dan saya minta para founder harus juga siap, harus juga cepat, mengusulkannya seperti apa. Jangan yang disampaikan komplain terus, komplain udah kita cover deh. Pokoknya memang kita sudah akuin, tadi 101 udah sampai kita lagi demam, oke kita lagi sakit, udah kita lagi babak belur, ya udah deh kita terima, gitu kan. Nah, sekarang kita meminta konsekuensinya adalah usulan. Pak Cori, usulannya begini. Konsepnya begini, nanti disempurnakan lagi. Pak Muharam memberikan masukan. Kayak tadi Pak Muharam sudah memberikan yang baik tentang desimal, tapi mungkin bagi hasil Pak Yono sudah. Nah, ini kita rumuskan dan kita sepakati bersama. Jadi nanti Pak Arji yang tadi berkeluh kesah soal mau mempertanyakan rumusannya, insya Allah ke depan dengan kita fokus kepada penyelesaiannya, rumusan itu akan terjawab sendiri, Pak Arji. Jadi Pak Arji nanti juga akan menjalankan ini, konsepnya akan seperti ini, runningnya akan seperti apa, kita sepakati bersama, dan tolong jangan lama-lama. 7 hari saya akan buka komunikasi. Jadi terserah teman-teman, silakan meredam membernya yang nggak percaya, sudah kita akan lupakan, atau mereka mau berkoar-koar. Kalau prinsipnya 101, terserah, negatif apapun masukin aja, tumpahin, mau muntah sekalian silakan memuntah. Yang penting BWT terus akan berjalan dan akan membuktikan bahwa BWT masih bisa sampai ke tujuannya, ya kan? Jadi teman-teman silakan, seluruh masalah aspirasi dari kalangan bawah silakan masuk ke founder, dan saya akan terima mulai dari hari ini Minggu sampai hari Minggu depan. Setiap harinya saya akan siapkan waktunya, apakah itu pagi, siang, sore, atau malam, nanti akan di-manage oleh Semut Hitam. Jadi nggak selamanya jam 8 atau nggak selamanya jam 9 pagi. Nanti Mas Edo dan Mas Doni akan mengatur koordinasi jadwal dengan saya. Kalau memang harus setiap hari, tapi saya mau setiap harinya harus dengan solusi, ya. Jadi kita tidak membahas lagi tentang masalah yang sudah terjadi, oke? Gimana teman-teman? Setuju ya? Jadi yang kita bahas adalah solusi dan bagaimana menjalankan solusi itu bersama-sama, dan kita bisa bangkit bersama. Maka BWT akan mencapai kepercayaannya bersama. Memang mungkin proses inilah yang harus terjadi supaya akhirnya sekarang saya 101 dan Semut Hitam, Mas Edo dan Mas Doni yang berempat ini sekarang sudah ditambah dengan 10 punggawa besar yang sudah terbukti, sudah menjalankan semuanya, sudah menikmati dan lain-lainnya kan. Sekarang waktunya kalian semua berkontribusi, memberikan solusi, dan kita jalankan bersama-sama. Dan kita memegang komitmen, berpegang tangan, mau di MOU kan, kita harus buktikan. Kalau sudah MOU, saya berdua dengan sobat saya ini 101 dengan Mas Edo dan Mas Doni bisa mengantarkan BWT sebesar ini, dengan MOU 10 orang founder, kalau tidak ini berubah menjadi 10 kali lipat, maka percuma. Saya akan katakan bahwa MOU itu bullshit, gitu kan? Percuma di atas kertas kalau tidak diimplementasikan dengan baik dan benar, gitu kan? Jadi artinya kalau perputaran saat ini ternyata alam sudah menjawab. Jadi kalau perputaran saat ini kita bisa sudah sampai ke miliaran, mungkin sekitar 4 sampai 5, maka memang kita akan masuk ke dalam etapa dengan MOU bersama 10 para founder yang sangat luar biasa dan dahsyat ini, ya kan? Maka kita akan mengalami perputaran hebat, itu 10 kali lipat sampai di angka 40-50 dengan 50 miliar, dengan jangkauan member itu bisa meningkat drastis masuk ke angka 100.000 ID member di tahun ini. Jadi mari kita ciptakan goals. Kalau mau diturunkan baik itu 0,1 jadi 0,2, tapi goals kita tetap masuk ke dalam 100 ID member, dan dia bisa menyelesaikan 1 aset, 2 aset. Kalau kita faktor pengalinya nanti, saya setuju dengan Pak Muharam tadi bahwa harga aset tidak diturunkan, maka begitu kita mencapai ke dalam 100.000 ID member, bayangkan perputaran aset ketika 300.000 dikali dengan 100.000 ID member. Itu perputarannya sangat luar biasa, karena itu bisa mencapai angka sekitar 30 sampai 40 miliar sendiri, ya kan? Sehingga maka kita bisa menjawab semua. Bagi teman-teman yang nggak yakin saat ini, wajar sekali. Bagi teman-teman yang merasa kecewa, wajar sekali. Kami sudah terbuka, kami sudah menyampaikan apa adanya, dan bersiap. Bagi mereka yang tidak bersiap juga tidak apa-apa. Tapi 7 hari ke depan, kita akan membahas ini setiap harinya, tapi saya minta sudah dengan solusi. Pak Yono silakan bikin coret-coretnya, Pak Dadi silakan bikin konsepnya bersama Mas Doni. Kalau memang ternyata nggak bisa, ini memang gula, tapi ini menyakitkan, mari kita putuskan bersama kalau ini ditiadakan. Jadi kalau ada item yang dianggap memang gula, tapi ternyata membuat kita jadi semakin sakit, mari kita sepakati bersama bahwa ini harus ditelah, gitu kan? Kalau memang kita harus minum vitamin C yang nggak ada rasanya, hambar, dan harus kita minum setiap hari untuk kita sehat, mari kita minum bersama, gitu kan? Jadi bikin tambah Pak Cori katanya Pak. Oh iya, mau silakan.
Ya, mengenai supaya saran ya, mumpung ini ada forumnya sekalian. Ada saran dari Mitra, itu kalau seandainya di fitur akunnya itu ada pembelian otomatis, itu bagaimana? Ya, seandainya bisa beli asetnya otomatis. Ya, itu karena soalnya kan bisa WD bonus, bisa ada bonus tapi belum bisa di WD, ya kan? Nah, tapi pingin sekali memiliki aset karena di tim saya rata-rata juga saya pahamkan betul pentingnya memahami memiliki aset. Jadi karena ingin sekali tetap menambah omset, cuman kendalanya karena kemampuannya diharapkan setelah WD bonus baru bisa beli aset. Nah, kemudian ada saran bagaimana ketika bisa beli aset otomatis. Jadi dialihkan ke aset ya. Ya, seperti itu. Ada fitur tambahan. Untuk yang utang WD jadi aset ini sebetulnya bisa juga dialihkan kan jadi kepada kepemilikan aset. Ya. Kita bisa pertimbangkan tuh Pak Cori. Ya, kemudian kalau yang tadi pembelian semampunya itu nanti apakah juga Pak Muharam. Pak Muharam saya sudah melakukan itu dan sudah terbukti bisa. Nah, nanti dicek kembali di akun, kok soalnya sudah tidak bisa lagi. Nah, untuk masalah harga aset itu tidak usah turun. Tetap saja. Karena kapasitasnya kita memang harga aset harapannya memang naik, jangan turun. Harga aset jangan turun, naik. Cuma masalahnya kita daya belinya itu bisa dengan beli semampunya. Nah, waktu kemarin sebelum 2 minggu yang lalu saya sudah buktikan bisa beli berapapun semampu saya. Sudah ada buktinya, saya share ke Pak Doni. Ya. 75.000 bisa beli. Nah, tetapi memang dapatnya ya semampunya. Nah, artinya apa? Ini untuk nanti masyarakat yang menengah ke bawah, yang mungkin memang bisanya semampunya, tapi bisa merasakan manfaatnya. Nantinya untuk bisa merasakan nanti juga ada saham dan sebagainya, bisa pensiun dan sebagainya. Artinya mereka mampu beli semampunya. Masalah bonus sponsor, bonus prestasi yang menyesuaikan dengan apa yang dia beli. Ya, masalah omsetnya dari grupnya, kalau misalkan sekian ya memang masalahnya omsetnya sekian. Kalaupun bagi hasil ya mampunya seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Cori. Oke, itu dicatat sebagai masukan Mas Edo itu mungkin bisa mekanisme termasuk dalam pada saat koordinasi kita menyelesaikan permasalahan WD ini. Jadi nanti kita bisa konfirmasi ke masing-masing. Kalau memang bisa, maka kita akan tawarkan opsi itu. Jadi selain memang kita melunasi WD atau itu langsung dituangkan menjadi penambahan aset. Karena sebetulnya itu mungkin karena dulu di Pati ya Pak Yono dan Pak Dadi ya. Waktu saya masuk ke dalam pertemuan pertama kali itu semua yang hadir di dalam ruangan itu dapat gratis tuh. Gratis kan itu sekitar 2 atau 3 aset waktu itu kan. Nah, jadi mereka yang baru member yang join pada hari itu langsung di convert tanpa tapi dapat aset. Itu mungkin nanti mekanismenya Mas Edo sama Mas Doni akan perhitungkan supaya bisa cover. Jadi daripada menunggu pelunasan WD kan, maksudnya Pak Cori pelunasan WD terus itu dituangkan jadi bergerak asetnya juga bertambah dan bisa running, itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi lah gitu. Oke. Ya, lanjut Sob 101. Oke, kawan-kawan. Jadi kondisinya seperti itu, kita harus sama-sama hadapi, ya kita juga harus jalani. Karena ceritanya apapun, kita marah, kita berkeluh kesah, kita mundur, itu nanti bebannya ke kita sendiri ya. Jadi saya setuju dengan Pak Yono, ayo kita bangkit bersama, ya masing-masing founder punya caranya masing-masing. Ya mungkin nanti dengan adanya beberapa teman-teman founder yang ingin menggerakkan timnya yang masih positif, yang masih yakin dengan BW Trade, ya mungkin posting massal, 1 aset atau 2 aset bareng-bareng, ya untuk menyelamatkan BW Trade itu bisa saja, ya. Jadi teman-teman founder mempunyai gerakan bersama dengan tim-timnya yang masih solid, yang masih komitmen, ya silakan, ya. Jadi harapan kita semua bahwasanya BW Trade adalah ladang kita semua, ya yang harus betul-betul kita jaga ke depannya, ya. Ini adalah fase di mana kita akan menjadi bangkit
jauh lebih baik kawan-kawan ya. Yang terpenting adalah kita sama-sama optimis ya. Yakin saja BW Trade akan semakin berjaya ya. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi mungkin di meeting berikutnya. Ya lanjutkan Mas Edo barangkali dengan Mas Doni, silakan kalau masih mau ada berbincang-bincang dengan founder, silakan dilanjutkan. Oke? Begitu saja Pak Pandala ya. Oke ya kita. Oke semuanya, saya pamit. Insya Allah kalau bisa dijadwalkan untuk 7 hari ke depan, silakan kami tunggu jadwalnya saja dan konsep-konsepnya. Salam bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. BW Trade semakin berjaya, semoga Planet jaya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.